Halo, selamat pagi Bapak Ibu yang sudah join di webinar kami. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas kesempatannya, atas waktu yang diluangkan hingga mau join di webinar kami. Karena ini udah jam 10 lewat 10, mungkin saya mulai. Sebelumnya saya mau perkenalkan dulu, ada saya Novra sebagai business consultant yang nanti akan presentasi terkait dengan, sistem ERP yang ada di kami di MII, yaitu Dynamics 365 Business Central. Kemudian di sini ada tim saya juga, namanya Pak Junchan sebagai application consultant. Selamat pagi Pak Junchan. Pagi semuanya, pagi Bu Nova. Ya, nanti Pak Junchan di sini akan membantu saya untuk demo yang Dynamics 365 Business Central. Oke, saya mulai presentasi, saya matiin kamera Bapak Ibu untuk, memperkecil bandwidth-nya. Oke, screen saya apakah kelihatan? Tolong dibantu Junchan atau Santi. Sudah terlihat, Kak? Oke, ya terima kasih. Jadi tema untuk webinar kita pada pagi hari ini adalah pengetahuan sistem ERP dalam membantu pengintegrasian operasional dalam bisnis. Nah, agenda kita hari ini adalah, yang pertama nanti saya akan introduction tim dari yang Dynamics 365, kemudian nanti kita akan overview terkait dari Dynamics 365 Business Central, kemudian nanti juga akan demo terkait dengan visinya. Kemudian nanti kita akan ada Q&A. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, sebelum Q&A ini juga masih bisa, Bapak Ibu tanyakan. Misalnya pada saat presentasi atau pada saat demo ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa, langsung chat di kolom komentar, karena memang pada saat presentasi mic dan kameranya kita off-kan. Kemudian setelah nanti Q&A, kita akan ada kuis di mana nanti di sini kita akan pilih salah satu pemenang untuk, kuisnya dan nanti Bapak atau Ibu yang menang di kuis tersebut akan dapat voucher Rp100.000 dari kami. Kemudian setelah kuis nanti, kami minta bantuan kepada Bapak Ibu untuk mengisi feedback form, di mana nanti, form ini sebagai evaluasi untuk kedepannya kepada kami untuk membuat webinar lagi semoga akan lebih baik webinarnya. Oke, kita masuk ke agenda yang pertama, yaitu introduction. Nah, di sini ada tim kami yang di MII, ada Pak William sebagai Business Manager, kemudian ada saya Novra, di bawah, ada Pak Joy sebagai Consulting Division Manager, kemudian ada Pak Aditya sebagai Consulting Manager. Jadi nanti kalau misalnya Bapak atau Ibu, bersedia untuk implementasi sistem dari kami, nanti Pak Joy dan Pak Adit yang akan turun ke customer. Kemudian tentunya tim kami juga sudah certified secara profesional dari Microsoft. Di sini kita bisa lihat, apa aja yang sudah certified mulai dari MB 901 hingga ke MB, 500. Nah, kita mulai ke overview untuk yang Dynamic 365 Business Central. Nah, apa sih isu ataupun kendala yang biasanya dihadapi oleh user, ketika user tersebut misalnya belum menggunakan ERP? Itu salah satunya adalah on premise. Jadi, ketika sistem mati, tentu saja user yang menggunakan on premise ini informasinya tidak akan dapat diakses. Kemudian manual proses, di mana proses manual tentunya dapat menyebabkan duplikat data ataupun, salah entry oleh user. Kemudian ada juga improper data, di mana data yang tidak akurat tentunya akan menyebabkan analisis data yang tidak akurat, sehingga nanti, manajemen melihat hasil data tersebut pun tidak proper. Kemudian finance ataupun accounting excluded. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ataupun ada user yang menggunakan sistem yang masih terpisah-pisah, misalnya finance yang menggunakan sistem A, kemudian sales ataupun purchase-nya menggunakan sistem B. Nah, di situ
akan ada PR ataupun effort untuk integrasi. Sedangkan kalau menggunakan ERP semuanya sudah otomatis terintegrasi. Kemudian ada undefined workflow. Nah, alur kerja yang tidak jelas tentunya akan mengakibatkan manajemen bisnis yang tidak optimal. Kemudian adanya audit, yang rumit tanpa hasil yang pasti. Nah, di sini saya mau, info sekilas terkait dengan teknologi yang ada di Microsoft. Nah, kalau kita lihat Microsoft Dynamics 365 ada di sebelah sini, ada beberapa modul ataupun sistem seperti sales, kemudian customer service, ada field service, marketing, kemudian retail, talent untuk HR. Nah, di sini ada finance and operation, kemudian kita juga ada business central, ini adalah 2 ERP yang ada di Microsoft, Technologies, kemudian ada juga project service automation. Nah, di Microsoft Dynamics 365 ini karena dia sama-sama dengan, satu keluarga dengan Microsoft, tentunya kita bisa integrasinya pun lebih seamless. Misalnya kalau Bapak Ibu sudah menggunakan Office 365, kemudian ada Power BI, nah itu kita bisa integrasikan di situ. Kemudian di sini juga kalau kita lihat ada Power Apps, kemudian ada Flow, kalau misalnya ada approval, kita bisa menggunakan di sini. Nah, semua ini, teknologi Microsoft ini, dia sudah berjalan di atas Microsoft Azure. Jadi dia sudah SaaS atau sering kita sebut sebagai software as a service ataupun cloud, di mana Bapak Ibu tidak perlu investasi untuk, untuk storage ataupun hardware lagi. Karena semuanya sudah di-cover ataupun di-provide oleh vendor, yaitu Microsoft sendiri. Nah, apa sih perbedaan dari on-premise, kemudian, IaaS ataupun infrastructure as a service, IaaS atau platform as a service, dan SaaS atau yang sering kita sebut dengan cloud. Nah, untuk yang on-premise, semua yang biru ini, mulai dari application hingga ke networking, ini akan di-cover ataupun di-manage oleh vendor, yaitu Microsoft. Kemudian IaaS, nanti ini sebagian akan di-cover oleh customer, kemudian sebagian yang hijau ini akan di-cover oleh Microsoft. Kemudian yang untuk PIAAS ini sebagian kecil, yang biru akan di-cover oleh customer, nah sebagian besar yang hijau akan di-cover oleh Microsoft. Nah, untuk yang SaaS ataupun cloud, di mana di sini bisnis sentral dia sudah SaaS ataupun cloud, semua yang hijau ini sudah di-cover oleh vendor, di mana Microsoft. Nah, sehingga customer di sini cuma perlu investasi license dan investasi implementasi saja. Jadi dia sistemnya seperti Facebook, kita tinggal login, masukkan username dan password, kemudian kita bisa login. Nah, apa sih manfaat dari migrasi? Misalnya di sini Bapak atau Ibu, ada yang masih menggunakan on-premise. Apa sih keuntungan saya kalau saya mau migrasi ke cloud? Nah, kita lihat di sini karena kalau dia cloud tentunya akan di-cover oleh vendor, di mana customer bisa, mengurangi total cost, khususnya untuk cost maintenance hardware, karena hardware-nya tentunya sudah di-support oleh vendor. Kemudian selain itu juga bisa reduce cost dari, resource-nya, karena kita tidak perlu investasi orang untuk menjaga hardware tersebut, ataupun storage tersebut. Kemudian data pun, eee, lebih aman karena Microsoft itu menjamin 99,99% untuk security data. Kemudian, eee, sekedar sharing, kami pernah punya pengalaman, kami punya satu customer di mana front end-nya dia menggunakan on-premise ataupun in-house, kemudian end system-nya dia pakai Business Central. Nah, pada saat itu ini kejadiannya tahun lalu, jadi pada saat itu kena ransomware di mana front end-nya yang masih on premise semua itu kena, eee, hack, dan untungnya dia sudah pakai Business Central yang cloud di mana end system-nya itu bisa diselamatkan.
jadi datanya aman. Kemudian keuntungan yang lain, kalau pakai cloud, itu tentunya akan ada regular update dari prinsipal. Salah satu contohnya 2 tahun atau 3 tahun yang lalu itu ada modul asset management di mana, Microsoft update untuk modul tersebut dan user yang menggunakan cloud otomatis bisa update terkait dengan modul asset management tersebut. Nah, kenapa, bisnis sentral atau apa sih manfaat dari bisnis sentral ataupun benefit yang didapatkan jika kita menggunakan bisnis sentral? Nah, bisnis sentral tadi di awal saya sudah jelaskan bahwa memang dia adalah cloud ERP, kemudian automation. Nah, semua proses bisnis dapat diotomatisasi dengan alur kerja yang mudah dibuat, kemudian dapat dipantau sehingga menghilangkan kemungkinan kesalahan dibandingkan dengan, proses manual ataupun sistem yang masih terpisah-pisah. Kemudian kita juga dapat menghasilkan data yang lebih akurat dan tepat waktu karena memang, kerjanya otomatis terintegrasi. Selanjutnya di sini ada customized dashboard and powerful reporting. Nah, dashboard di sini dapat disesuaikan. Nah, nanti ketika kita mendapatkan report dari dashboard tersebut, ini bisa membantu manajemen untuk memprediksi bagaimana sih pertumbuhan dari company kita. Kemudian kita juga, mengetahui konsekuensi dari keputusan yang terkait dengan bisnis kita. Kemudian benefit yang lainnya adalah connection with client, di mana di sini dapat membantu untuk memahami apa sih kebutuhan klien kita. Kemudian dengan adanya history dari klien dan analisis, nanti akan memberikan kesempatan untuk interaksi ataupun kita bisa berhubungan langsung dengan, customer kita. Kemudian di sini ada data importability di mana data dari database Dynamics 365 Business Central ini kita bisa import ke dalam Excel ataupun CSV ataupun Word. Nah, nanti bisa dibuat langsung ke sistem in-house. Jadi lebih simpel atau lebih memudahkan kerja user. Kemudian financial monitoring. Nah, kalau menggunakan BC tentunya tidak perlu investasi software finance lagi, karena di BC semua modul sudah available. Nah, benefit yang lainnya, di sini kita lihat bisa Outlook-nya bisa kita integrasikan dengan bisnis sentral. Kalau sebelah kiri ini adalah Outlook, kemudian di sini bisnis sentral. Nah, dari Outlook ini kita bisa, create quote, kemudian create sales order, kemudian approve, itu bisa via Outlook. Kemudian selain itu, di sini kita bisa akses Microsoft Excel secara live. Jadi ketika misalnya kita update data di Microsoft ini, kemudian kita publish, nah nanti hasil update ini akan terupdate juga di bisnis sentralnya. Kemudian apa sih atau modul-modul apa yang ada di dalam bisnis sentral? Kita lihat di sini ada finance, submodul ada AR, AP, kemudian rekonsiliasi bank, fixed asset, monthly year closing. Kemudian kita juga ada budget dan Indonesia Tax itu juga available di bisnis sentral. Kemudian ada sales and service management, itu misalnya sales quote, kemudian sales order, kemudian, sales invoice, itu ada di modul sales. Hingga nanti ke proses payment. Di SCM itu ada inventory, kemudian purchase control, mulai dari purchase quote, purchase order, purchase invoice, kemudian ada shipment, retur, ataupun pengembalian barang, kemudian procurement dan vendor management. Selanjutnya di operation management itu ada warehouse management, kemudian dari, modul-modul ini nanti tentunya kita akan mendapatkan beberapa report yang bisa kita analisa seperti customer insight, kemudian self report, kemudian ada interactive dashboard, dan ada BI ataupun kalau Bapak pernah dengar Power BI, nah itu sudah embedded dari Microsoft. Jadi user bisa tinggal menggunakan.
Nah, di finance, modul finance, kita ada yang namanya dengan dimensi. Apa sih dimensi ini? Nah, ini adalah analisa tambahan yang bisa kita masukkan, ke dalam setiap transaksi. Misalnya nih, saya punya data vendor, vendor grup SMB, kemudian itemnya pipa. Data ini saya masukkan ke transaksi PO misalnya. Kita masukkan vendor grupnya SMB, kemudian item type-nya adalah pipa. Nah, dimensinya saya masukkan di sini adalah project dan lokasi. Project-nya project at 36, kemudian lokasinya Medan. Ketika PO ini saya posting, nanti akan muncul seperti ini di jurnal. Datanya muncul di jurnal. Nah, nanti saya sebagai accounting bisa saya filter nih, berdasarkan project apa, berdasarkan lokasi apa, dan saya juga bisa menambahkan dimensi yang lainnya, misalnya berdasarkan departemen, ataupun cost center, dan sebagainya. Nah, di finance itu, kita juga bisa menambahkan approval, tidak hanya di finance, di sales order juga bisa ataupun purchase. Jadi kita bisa request approval di sini, nanti akan ada notifikasi and approval request has been sent. Kemudian nanti si approver-nya, di mana di sini approver-nya adalah Spencer Law, nanti ini adalah tampilan visinya, dia bisa lihat di sini, oh ada satu nih orang yang mengirimkan approval ke saya. Nah, untuk lihat detailnya nanti saya bisa klik, tanda panah di sini. Selain di visinya, kita juga bisa set di, emailnya. Jadi nanti via email kita akan dapat notifikasi juga. Kemudian, nah nanti si approver bisa lihat action. Di sini ada 3 action, yaitu kita approve, kita reject, ataupun kita bisa delegasikan approval ini ke orang lain. Kalau misalnya saya cuti, saya bisa delegasikan ke orang lain. Kemudian ini adalah payment journal. Jadi cara jurnal di BC ini, cukup simpel ya. Jadi kita bisa input salah satu aja baik itu debit maupun kredit. Jadi tidak harus dua-duanya, misalnya saya mau input debitnya, kemudian di sini kita masukkan informasinya, nah kita pilih ataupun kita apply document number ataupun invoice mana yang ingin kita jurnal. Misalnya di sini adalah invoice 02, kemudian kita klik, nah nanti akan muncul debit kreditnya. Jadi kita bisa input salah satunya aja. Nah, untuk yang cash receipt journal, ini juga prinsipnya sama dengan payment journal. Ketika kita menerima pembayaran dari customer, kemudian kita masukkan informasinya, kita apply invoice yang mana, kemudian nanti akan muncul debit kreditnya. Nah, kita lanjut ke proses procure to pay, di mana prosesnya itu mulai dari purchase quote, kemudian ke purchase order. Nah, di PO ini nanti kita bisa lihat status dari PO-nya apakah draft, release. Kalau ada workflow nanti akan ada pending approval ataupun sudah di-approve atau sudah di-invoice dan sebagainya. Kemudian kita bisa set approval, ini tidak wajib. Jadi kalau misalnya di tempat Bapak Ibu tidak butuh ini bisa kita skip. Kemudian setelah PO nanti akan ada penerimaan barang di receipt, selanjutnya ke invoice. Nah, ini contoh purchase quote atau quotation yang ada di Business Central. Jadi di sini kita tinggal search purchase quote, nanti akan muncul tampilan seperti ini, kemudian kita masukkan deskripsi ataupun informasi dari quotation-nya. Misalnya kuantitinya berapa, nanti amount-nya akan otomatis. Kemudian di sebelah kanan adalah print preview dari purchase quote-nya. Nah, untuk template ini kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan customer. Jadi tidak harus mengikuti template yang ada di sini. Ini hanya template ataupun laporan secara default dari Microsoft Dynamics 365 Business Central-nya. Kemudian kita ke purchase order. Nah, dari quotation tadi, sebenarnya kita bisa langsung convert ke purchase order. Nah, nanti tampilannya akan sama, kalau misalnya di quotation quantity-nya 20, kemudian di order kita mau ubah, itu juga masih memungkinkan. Kemudian di sebelah kanan ini adalah template dari purchase order-nya.
yaitu front wheel sebanyak 20 dengan totalnya adalah 5.000. Kalau misalnya ada diskon atau tax, itu kita bisa apply di sini, nanti akan muncul di, report-nya. Kemudian untuk yang purchase order, kita bisa melakukan penerimaan atau receipt parsial. Jadi ketika misalnya ada PO, 1 PO, kemudian kita bisa receipt 3 kali. Misalnya, pengiriman barang dilakukan secara parsial, kita PO 50 mau dikirim 20, 20, dan 10, itu juga bisa. Nah, nanti dari setiap receipt, misalnya 2 receipt, kita bisa, combine menjadi satu invoice. Atau dari satu receipt kita bisa pecah menjadi 2 invoice. Itu memungkinkan di Bisnis Sentral. Kemudian ini adalah semua PO yang sudah kita create. Sini kita lihat nomor PO-nya, kemudian nama vendor. Nah, ini tadi yang saya infokan di awal, status dari PO-nya kita bisa lihat, amount-nya berapa. Untuk lihat detailnya kita bisa klik di nomor PO-nya. Kemudian salah satu benefit dari BC juga atau function yang sangat membantu di BC itu juga kita ada preview posting. Jadi untuk meminimalisir kesalahan user sebelum PO kita posting ataupun jurnal kita posting, kita bisa preview dulu. Kemudian dari PO tadi kita akan melakukan receipt barang atau penerimaan barang. Nah, dari PO kita tinggal posting dan nanti ada pilihan receipt, kemudian akan muncul seperti ini. Jadi tadi front wheel sebanyak 20 sudah kita receipt. Nah, di sebelah kanan ada report dari purchase receipt-nya. Kita terima 20 dari yang memang kita order 20. Kemudian selanjutnya kita melakukan invoice dari PO tadi kita posting, kemudian ada pilihan invoice. Di sini kita melakukan invoice secara full dari yang kita order 20, kemudian kita invoice juga 20. Di sebelah kanan ada template dari purchase invoice-nya. Nah, semua template ini kita bisa sesuaikan dengan regulasi ataupun SOP dari customer. Kemudian kita masuk ke modul selanjutnya itu ada order to cash, di mana di sini mulai dari sales quote, sales order, kemudian approval, selanjutnya shipment ataupun pengiriman barang, kemudian invoice. Nah, di sales quote tampilannya sama seperti yang purchase quote tadi, di mana kita tinggal masukkan informasi dari quotation-nya, jumlah itemnya berapa, nanti amount-nya otomatis terakumulasi. Kemudian di sebelah kanan kita juga bisa attach dokumen, di mana dokumen ini juga nanti akan terbawa hingga ke invoice. Nah, di bawah kita bisa lihat history yang terjadi untuk customer kita, di mana di sini ada nama customer-nya, New Concept Furniture. Nah, kita bisa tahu nih ada berapa sih sales quote yang sedang ongoing, kemudian ada berapa sales shipment yang sudah kita posting, ada berapa kredit memo ataupun pengembalian barang yang sudah kita lakukan untuk customer tersebut. Nah, semua history untuk customer ini kita bisa lihat detailnya di sebelah kanan. Kemudian sales order dari quotation tadi sama kita bisa convert langsung ke sales order ataupun kita create baru sales order-nya kalau misalnya di tempat Bapak Ibu tidak ada quotation. Di sini kita tinggal masukkan informasi terkait sales order, kuantitinya berapa, nanti amount-nya akan otomatis. Kalau misalnya ada diskon, PPN, itu nanti bisa dimasukkan ke kolom. Sebenarnya kalau kita geser ini, di kolom kanan masih banyak ada kolom-kolom yang bisa kita gunakan. Termasuk dari dimensi tadi yang saya ceritakan di awal. Kemudian di sebelah kanan, template dari sales order-nya. Jadi ada front wheel sebanyak 5 dengan total amount-nya $5.000. Ini contoh dari sales order yang sudah kita posting, ada nomor sales order, kemudian nama customer, ada statusnya, kemudian detailnya pun kita bisa lihat di kanan. Jadi ini adalah detail ataupun customer statistik untuk yang si Kandoksi Nederland. Kita bisa lihat outstanding ordernya berapa, payment-nya bagaimana, itu bisa kita lihat. Kemudian setelah dari sales order, kita melakukan pengiriman barang di sales shipment. Nah, dari sales order tadi kita tinggal posting, kemudian nanti akan ada pilihan ship.
Ketika kita klik, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kita melakukan pengiriman barang front wheel sebanyak 5, kemudian di sebelah kanan kita lihat untuk, template-nya, si shipment-nya ataupun surat jalan yang bisa kita gunakan. Kemudian kita masuk ke sales invoice, dari sales order kita posting, kemudian kita invoice. Nah, di sini saya melakukan invoice secara full, dari yang tadi kita order 5, kemudian kita invoice juga 5. Di sebelah kanan adalah template dari sales invoice-nya. Nah, ini ada salah satu contoh report yang bisa kita hasilkan dari Dynamics 365 Business Central atau BC. Di sini ada top 10 item yang terjual berdasarkan quantity. Kemudian di bawah ini kita juga bisa lihat top 5 customer kita siapa aja. Kemudian kita juga bisa lihat quantity yang sudah terjual itu apa saja, kemudian quantity yang terjual berdasarkan salesperson itu juga bisa kita lihat. Dan masih banyak sebenarnya report-report yang bisa kita lihat di bisnis sentralnya. Kemudian kita masuk ke license dan harga. Nah, di bisnis sentral itu terbagi atas 2 license. Ada BC Essential dan BC Premium. Nah, apa sih yang kita dapatkan di, license BC Essential? Nah, di sini kita bisa akses semua modul yang ada di dalam BC kecuali manufacturing dan service management. Jadi kita bisa akses finance, SCM, warehouse, project management, dan itu pun harganya lebih murah tentunya daripada yang premium. Itu $70 per user per bulan. Jadi kalau ditanya investasi setahun berapa? Nah, kita di sini ada minimal user 5 untuk pembelian 5 user. Jadi ketika ditanya investasi 1 tahun berarti $70 dikali 5 user dikali 12 bulan. Itu adalah investasi untuk license setahunnya itu kita hitung sekitar 63 jutaan. Nah, untuk yang bisnis sentral premium, ini bisa dapat semua yang ada di esensial modul-modul ini, kemudian dapat manufacturing dan service management. Nah, untuk, harga license-nya itu tentunya lebih mahal, $100 per user per bulan. Demikian presentasi overview dari saya. Mungkin kita bisa lanjut ke demo atau Bapak Ibu kalau masih ada pertanyaan bisa langsung chat di kolom komentar. Untuk Junchan saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Nofra. Saya lanjutkan ya, Bapak dan Ibu. Izinkan saya share screen sebentar. Suara saya jelas ya, Bu Nofra? Iya, jelas. Sorry. Oke, jadi saya mulai untuk demonya, Bapak dan Ibu. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Nofra, jadi ini adalah tampilan dari Dynamic 365 Business Central. Bisa dibilang ini adalah dashboard dari Dynamic 365 Business Central. Jadi setiap Bapak dan Ibu nanti sudah menggunakan, saya sebutnya BC ya, Business Central, setiap login akan masuk tampilannya seperti ini. Jadi di sini juga ada bermasing-masing role, kalau Bapak Ibu bisa lihat di sini, di My Setting, di sini ada role. Jadi nanti setiap Bapak dan Ibu login, masing-masing sudah ada role-nya masing-masing. Jadi ada yang Business Manager, ada yang tim accounting, ada yang tim finance, lalu ada juga yang tim dari warehouse, dan lain sebagainya. Jadi kita pada saat login sudah sesuai dengan role masing-masing. Nanti kita bisa set per masing-masing role dan per masing-masing user, permission-nya itu apa saja dan bolehnya buka menu apa saja. Seperti itu. Lalu di sini di BC juga kita ada namanya company. Jadi untuk perusahaan Bapak dan Ibu, jadi nanti misalnya dari satu perusahaan itu
punya banyak anak perusahaan, nanti kita pun bisa buat banyak company di bisnis sentral. Jadi contohnya dari holding, lalu nanti ada anak perusahaannya, itu bisa dijadikan company juga, atau dijadikan analisis dari transaksi yang nanti pada saat mau digunakan, itu kita bisa masukkan juga transaksi cabang ataupun analisis dimension buat unitnya. Seperti itu. Lalu kalau yang lainnya ini standar aja, ada region, language, time zone, dan lain sebagainya. Baik, itu untuk dashboard-nya. Saya langsung masuk saja ke modul yang pertama, yaitu untuk finance dan accounting ya. Saya mulai dari GL dulu, dari chart of account dulu. Jadi ini adalah menu chart of account atau akun-akun yang digunakan dari tim accounting. Di sini tentunya kita bisa daftarkan semua account atau semua COA dari perusahaan Bapak dan Ibu, dan kita bisa define si COA ini atau account ini masuknya ke tipe balance sheet ataupun income statement. Lalu kita bisa kategorikan juga account-nya itu termasuk account aset, liabilities, ataupun sebagainya. Dan yang unik di Business Central, di chart of account ini, kita bisa define account-nya itu berdasarkan account type. Jadi kita bisa lihat seperti ini. Jadi ini kalau buat tim accounting bisa langsung melihat secara nggak langsung seperti report TB, seperti trial balance. Jadi kita bisa lihat dari masing-masing account ini balance-nya itu berapa. Jadi kalau yang tipenya heading itu istilahnya kayak header-nya, lalu bikin total, ini tuh jadi header dari cowoknya yang mau ditotal tuh sampai cowok berapa, nanti kita bisa lihat totalnya di sini. Seperti itu. Ini sangat membantu, jadi kita nggak usah tarik TB, tapi kita bisa langsung masuk ke menu chart of account aja, kita bisa langsung lihat balance dari cowoknya. Kalau mau lihat detailnya, kita tinggal klik saja langsung di balance, akan muncul semua detail transaksi ke cowok tersebut. Itu. Di sini kita bisa lihat ada tanggal transaksinya, nomor dokumennya, lalu description transaksinya ini tentang apa, nanti kita bisa lihat semua detail di sini. Baik, saya lanjutkan. Sorry. Itu buat COA. Lalu kita masuk ke inputan jurnalnya. Buat inputan jurnal, di sini ada menu namanya General Journal. Nah, di General Journal ini kita bisa buatkan beberapa template dan juga beberapa batch. Yang dimaksud dengan template itu adalah kita bisa kategorikan jurnal apa saja yang biasa terjadi di perusahaan Bapak dan Ibu. Contohnya, ada jurnal pembayaran air, ataupun jurnal pengakuan beban terhadap vendor dan lain sebagainya, jurnal ARAP, itu bisa kita kategorikan ke dalam template. Dan nanti dalam masing-masing template ada yang namanya batch. Nah, batch itu adalah tempat inputnya. Jadi di tempat inputnya ini kita bisa masukkan banyak unlimited tempat penginputan jurnalnya. Nah, itu kegunaannya untuk apa? Kegunaannya kalau kita banyak batch seperti ini kan saya contoh cuma 2 ya. Nanti kalau Bapak Ibu butuh lebih dari 2, tentu sangat bisa. Kebutuhannya adalah di setiap batch ini nanti Bapak dan Ibu bisa langsung input. Contoh saya input di batch monthly, tapi saya belum mau posting. Saya cuma mau input dulu untuk cicil-cicil kerjaan closing nanti gitu, nanti bisa diisi dulu, lalu nanti untuk kegiatan yang lainnya nanti bisa diinput lagi di batch yang lain, gitu. Jadi nanti di akhir bulan tinggal di-recheck aja, lalu tinggal di-posting, seperti itu. Nah, cara penginputannya pun sama, kurang lebih tinggal pilih tanggalnya, lalu dokumen type-nya ini apa, invoice kah, ataupun di blank juga bisa, lalu nomor dokumennya bisa otomatis juga dari sistem. Lalu kita pilih, kita mau ngejurnalnya itu ke subledger AR, AP, ataupun langsung ke GL account. Antar jurnal aja. Nah, ini saya contohkan, ini saya mau menjurnal rent expense, langsung kepada, di sini adalah checking saving atau akun banknya. Nah, kalau sudah, yang tadi seperti sudah dijelaskan oleh Bu Nofra juga, ada fitur preview posting. Jadi di sini kita sudah nginput amount 100.000. Lalu lawannya itu di sini, di kolom bulk account number. Nah,
kalau kita mau ngecek sebelum kita posting jurnalnya ini ada error apa enggak ya, sudah benar belum ya? Nah, itu bisa menggunakan preview posting. Setelah sudah, seperti ini kita bisa lihat, ini adalah contoh jurnal yang akan terbentuk. Jurnal yang terbentuk adalah debitnya apa, lalu kreditnya apa. Amount-nya nanti kita juga bisa set, ada amount debit, ada amount kredit, cuma ini belum dimunculin. Dan untuk masing-masing tampilan ini pun, Bapak dan Ibu bisa sesuaikan tampilannya. Oh, saya nggak butuh nih kolom external document number nih, saya nggak butuh. Ini bisa ini saja, diklik, kita bisa remove. Jadi untuk tampilan penginputannya pun bisa disesuaikan ke kebutuhan dari Bapak dan Ibu. Seperti itu. Jika sudah, ini kita bisa langsung post saja karena sudah tidak ada error. Oh, sorry, ada extension yang lagi di-update ya. Kalau sudah, kita bisa langsung posting. Setelah itu, kita mau lihat ke budgetnya. Tadi ada singgung soal GL budget juga. Nah, di Dynamic 365 Business Central pun kita ada GL budget. Jadi budget yang bisa kita input di sini adalah sebagai referensi ya, Bapak dan Ibu. Jadi belum ada budget controlling-nya, tetapi kita bisa nginput budgetnya ini untuk kita nanti lihat atau hitung budget yang sudah direalisasikan itu berapa di suatu report, seperti itu. Jadi tampilannya itu nanti berfungsinya itu di report, yang kita mau bandingkan budget versus actual-nya berapa, lalu nanti available-nya berapa, seperti itu. Jadi tapi belum ada budget controlling-nya ya. Nah, untuk penginputan budgetnya, ini contoh budget yang sudah dibuat. Ini untuk budget berdasarkan cowa-cowa, kita bisa lihat di sini ada cowa-cowanya. Kita bisa masukkan buat expect nanti kita bakal income dari tipe service ini ada berapa di tahun 2023 ini, lalu kita juga bisa lihat cost yang akan keluar di budget 2023 ini berapa, lalu expense-nya juga bisa, kita bisa masukkan saja. Tinggal diklik, kita bisa langsung input per bulan ataupun per tahun, itu tinggal di-input saja untuk GL budget-nya. Baik. Dan untuk penginputan budgetnya pun kita bisa combine dengan yang namanya analisis atau dimension yang tadi dijelaskan Bu Nofra. Jadi dari budget ini kita mau langsung combine dengan per departemen, tentu saja bisa. Tuh, jadi nanti budgetnya kita input 7.400 ini dari departemen mana, 2.000 ini dari departemen mana, seperti itu. Oke, selanjutnya coba saya refresh dulu sebentar ya. Dan untuk Bapak dan Ibu, kalau ini kan loginnya kita lewat browser, jadi kalau nanti ada kebutuhan loginnya itu buka banyak menu gitu ya, itu kita bisa multi tab aja. Jadi dalam 2 tab, 3 tab itu bisa kita buka, visinya lagi, seperti itu. Oke, selanjutnya dari GL kita masuk ke di GL budget kita masuk ke dimension tadi ya. Nah, yang dimaksud dengan dimension tadi sudah dijelaskan juga, ini adalah analisis-analisis yang bisa kita masukkan ke dalam suatu transaksi. Jadi analisis apa yang dibutuhkan, itu kita bisa daftarkan banyak dimension. Tetapi yang bisa di-mapping itu hanya 8 yang kita bisa gunakan di transaksi. Dan nanti dari masing-masing dimension yang sudah kita buat, contohnya ini cost center, kita bisa masukkan juga semua cost center-nya itu ada cost center apa aja. Itu kita bisa masukkan unlimited. Jadi pada saat nanti di transaksi, kita bisa tinggal pilih saja berdasarkan cost center-nya. Lalu misalnya selain cost center, mau per project juga bisa. Oh, ini adalah kegiatan-kegiatan per project. Nanti kita tinggal buatkan saja dimension-nya namanya project, lalu isinya ada project apa aja di perusahaan Bapak dan Ibu. Nanti setiap ada transaksi jurnal ataupun transaksi PO dan lain sebagainya, itu kita bisa masukkan dimension project ini. Seperti itu. Setelah itu, dari dimension kita juga bisa lihat ke modul yang namanya bank account dulu ya. Sorry.
Nah, di bank account ini kita bisa daftarkan beberapa bank, yang ada di perusahaan Bapak dan Ibu. Jadi bank ini termasuk subledger juga. Jadi nanti kita akan buatkan master data bank, lalu di master data bank ini kita bisa langsung, combine gitu ya, ke chart of account-nya itu ke cowok mana, dan nanti setiap transaksi yang ada dari bank ini kita bisa rekon. Kita bisa rekon dengan bank statement yang aslinya, gitu. Dan nanti kita bisa lihat kalau ada difference, nanti kita bisa langsung ngejurnal difference-nya itu dari sistem. Buat bank rekonnya juga bisa dilakukan dari Dynamic 365. Seperti itu. Setelah itu, dari bank account, kita lanjut ke yang namanya fixed asset. Di fixed asset, kita bisa daftarkan, banyak sekali master data aset, tentunya kan dalam perusahaan Bapak dan Ibu, asetnya itu bisa lebih dari 100, ada yang juga mungkin kurang dari 100 gitu ya. Di sini kita daftarkannya di menu ini, di fixed asset, lalu kita bisa define, eee, fixed asset kelasnya apa, termasuk aset yang berwujud kah atau tidak berwujud, itu nanti kita bisa tentukan sendiri. Kategori asetnya itu berdasarkan apa saja. Kemudian kita juga bisa sampai buat subclass-nya. Dari aset yang berwujud itu ada kategori apa saja. Nah, itu kita bisa buat sedetail itu juga. Lalu untuk informasi asetnya, aset ini nanti ditaruhnya di mana, itu kita bisa masukkan di kolom FA location code ini. Di FA location code ini kita bisa masukkan aset ini berada di mana nantinya. Dan yang terpenting dari, modul fixed asset tentunya depresiasinya ya. Jadi depresiasinya di Dynamic 365 Business Central kita bisa define metodenya itu masuk ke metode apa. Yang paling umum tentunya straight line, kalau nanti ada yang menggunakan declining balance juga bisa. Kita bisa, define sendiri untuk, metode depresiasinya. Kalau punya perusahaan Bapak Ibu punya perhitungan sendiri, itu bisa. Dan kalau Bapak dan Ibu ada kebutuhan, menghitung depresiasi aset yang mau ke laporan, masuk ke laporan, dan ada juga yang tidak masuk ke laporan. Kita bisa masukkan lebih dari satu, depreciation book di sini namanya. Jadi depreciation book yang pertama itu kecatat ke GL langsung, yang satu enggak. Itu kita bisa bedakan. Lalu kita juga bisa ada maintenance aset. Jadi aset tersebut kita bisa define servisnya itu kapan, ada garansi enggak, garansinya sampai kapan, lalu belinya dari vendor mana, itu bisa. Dan setelah kita sudah define, depresiasi metodenya ada tentunya starting-nya itu dari depresiasinya kapan. Contohnya Bapak Ibu beli aset di tanggal 21 Maret ini, tapi Bapak Ibu belum mau depresiasi di bulan Maret, saya mau mulai depresiasinya di bulan April. Tinggal kita define aja nanti di starting date-nya 1 April. Lalu masa depresiasi asetnya berapa tahun, tinggal kita tentukan di sini, otomatis sistem akan hitung depreciation ending date-nya, seperti itu. Nah, nanti kalau sudah aset tersebut sudah dibuat, lalu kita misalnya PO untuk fixed asset, lalu akan masuk ke nilai akuisisinya atau nilai perolehannya langsung di sebelah sini. Kita bisa lihat di sini ada sebuah invoice yang membeli aset ini dengan harga 1 juta. Nah, lalu kalau nanti sudah ada depresiasi, kita bisa lihat di sini juga FA posting tab-nya yang pertama kan acquisition cost, yang kedua ini depreciation. Jadi kita bisa langsung lihat di sini, depresiasi per bulannya berapa, lalu nanti kita bisa lihat nilai bukunya berapa di depan sini. Seperti itu. Lalu kalau mau lihat report-nya, kita bisa lihat di sini adalah report fixed asset-nya. Saya contohkan. Nah, ini adalah report, default ya dari fixed asset dari Dynamic 365 Business Central. Nanti jika memang tampilan ini tidak memenuhi kebutuhan Bapak dan Ibu, bisa disesuaikan. Nanti kita bisa custom report-nya sesuai tampilan Bapak dan Ibu. Seperti itu. Nah, yang finance tadi saya kelewat untuk report-nya, saya sekalian tunjukin saja. Untuk financial report-nya, kita ada nemu menu namanya financial reporting.
Nah, di financial reporting sini kita bisa custom report-nya langsung dari sistem, Bapak dan Ibu. Jadi buat membuat contohnya balance sheet, kita bisa set tampilannya mau seperti apa, lalu dari description-nya itu report-nya apa, lalu ngambilnya dari mana, itu bisa. Nah, ini karena untuk mempersingkat waktu, kita langsung lihat saja contoh report yang sudah dibuat. Ini adalah report balance sheet-nya. Tentunya yang tadi saya sudah katakan, teks-teks ini adalah hanya untuk demo, jadi nanti kalau di perusahaan Bapak dan Ibu berbeda, itu kita bisa set sesuai dengan tampilan yang ada di Bapak dan Ibu. Ini untuk balance sheet, kalau untuk P&L-nya juga seperti itu. Nah, ini adalah contoh P&L. Nah, di sini ada kolom budget kan, yang tadi saya bilang. Informasi budget tadi kita bisa pergunakan di reporting sini, di P&L. Jadi nanti bisa muncul nih budgetnya yang tadi di-input berapa, lalu actual-nya kepakai berapa, lalu yang masih available-nya tuh berapa. Seperti itu. Oke, ini untuk report financial report-nya. Kalau saya mau lihat report AR sama AP-nya gimana, Pak? Nah, ini kita tinggal ketik aja di sini. Di sini ada reportnya namanya Edge Account Payables. Kita bisa tentukan kita mau lihat aging-nya itu per kapan. Ini saya contohkan aging AP dulu ya. Nah, ini contoh report default aging AP dari Dynamic 365 Business Central. Di sini ada nama vendornya, lalu amount-nya itu berapa. Nanti kalau ada mau lihat print detail, tadi juga bisa langsung per invoice-nya. Ini contohnya kita bisa lihat yang sudah jatuh tempo, lalu yang sudah jatuh tempo dalam 30 hari ke depan, 60 hari ke depan, bahkan lebih dari 60 hari. Seperti itu. Ini untuk AP-nya. Kalau yang AR-nya, di sini kita bisa print detail. Print detail itu artinya per masing-masing invoice nanti akan muncul. Lalu kita bisa pilih lihat aging-nya ini mau berdasarkan apa? Berdasarkan transaction date ataupun due date. Saya contohkan yang due date. Nah, ini untuk report-report AR-nya. Seperti itu. Kita bisa lihat detail per invoice-nya. Total 996 ini dari invoice mana saja. Oke, kalau sudah, itu contoh dari modul finance dan accounting-nya. Sekarang saya mau masuk ke menu procurement ya. Kita mulai dari purchase order dulu, karena seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Nofra, di Dynamic 365 Business Central ini ada mulai dari purchase quote. Jadi dari masing-masing quotes itu nanti kita bisa langsung convert menjadi sebuah PO. Tapi untuk mempersingkat waktu, saya langsung masuk ke purchase order. Nah, di sini di menu ini kita bisa langsung buatkan saja. Klik new, kita pilih vendornya siapa, tinggal dipilih saja di sini, contohnya yang ini. Setelah sudah, kita coba ganti posting date-nya. Lalu kita tinggal masukkan item apa yang mau kita pilih. Jadi tadi di awal kita bisa define dulu item mana yang mau kita beli. Kita bisa daftarkan master data itemnya. Master data itemnya itu ada berhubungannya nanti tentang ke modul inventory, Bapak dan Ibu. Jadi nanti kita bisa set per item itu nanti dia mau metode costingnya itu apa. Seperti itu. Ini saya contohkan, saya mau beli satu item ini. Dan nanti kalau dari masing-masing item di Bapak Ibu punya varian yang berbeda-beda, Bapak dan Ibu tidak perlu membuat banyak master data item. Cukup satu item saja, lalu kita bisa daftarkan variannya. Contohnya apa, warnanya, dan lain sebagainya. Itu kita bisa define di sini. Lalu tentunya di sini kita perlu isi juga location code-nya. Location code ini istilahnya seperti gudangnya. Nanti kita beli barang chair ini, kita mau taruh ke gudang mana.
seperti itu. Nah, jadi kita nanti perlu daftarkan juga gudang yang ada di Bapak dan Ibu tuh ada berapa, nanti kita bisa set seperti itu. Saya contohkan mau ke sini, lalu kuantitinya berapa, misalnya 10, harganya sudah di-set. Nah, di belakang sini, inilah ada namanya, VAT Product Posting Group. Jadi kalau Bapak Ibu nanti di PO ini kena VAT ataupun PPN, nanti Bapak Ibu bisa set nanti di sini dan akan muncul langsung nanti teksnya di sini. Jadi PPN-nya bisa di-input. Lalu kalau di PO tersebut ada diskon, itu pun bisa dilakukan. Kita misalnya membeli chair ini kalau di atas berapa kuantiti akan dapat diskon 10% misal. Kita bisa set seperti itu juga, jadi nanti otomatis saat kita membeli PO di satu vendor, lalu pilih item tersebut, lalu kuantitinya itu mencukupi syarat untuk mendapatkan diskon, otomatis diskonnya itu akan terisi. Seperti itu. Nah, setelah semua sudah diisi, lalu kan tadi kita juga mau set dimension-nya ya. Jadi di PO ini nanti misalnya tadi kita mau pilih di sini contohnya dimension-nya area, lalu ada bisnis group, sales campaign. Nanti kalau misalnya ada analisis yang lain yang Bapak Ibu pakai, misalnya cost center, departemen, ataupun project, nanti bisa di-input saja di sini, seperti itu. Lalu setelah itu misal ada attachment. Oh, Bapak Ibu, ini saya mau ada attachment nih dari luar yang mau kita simpan ke dalam satu PO, itu pun bisa. Kita tinggal attach aja ke dokumen di sini, kita tinggal attach file saja. Dan nanti dokumen ini akan tersimpan langsung ke PO yang sudah kita buat ini. Jika sudah, selanjutnya itu adalah proses penerimaan. Ataupun di PO sini kita mau ada posting ataupun ada print out, itu pun bisa. Tapi ini tentunya print out-nya masih default bawaan dari 365 Business Central ya. Jadi belum sesuai dengan yang Bapak dan Ibu nanti tapi bisa di-custom. Nah, setelah itu anggap saja kita sudah mau, penerimaan. Kita sudah kirim PO-nya ke vendor, lalu vendor sudah mau kirim barang, di sini kita perlu isi quantity to receive-nya. Nah, jadi untuk posting purchase receive-nya, itu bisa lewat purchase order ataupun dari menu namanya warehouse receipt. Jadi contoh, misalnya orang yang membuat PO dan orang yang menerima barang itu berbeda PIC-nya. Dan orang yang menerima barang tidak boleh buka menu PO. Nah, itu nanti kita bisa kondisikan. Jadi untuk penerimaan barang, itu bisa dilakukan oleh tim warehouse dan ada menunya sendiri namanya warehouse receipt. Dan di warehouse receipt itu, tim warehouse tidak bisa ngelihat harga dari barang yang mereka terima. Jadi misalkan ada kebutuhan seperti itu, di Dynamic 365 Business Central pun bisa dilakukan. Lalu informasi tambahannya juga, jika di penerimaan barang, Bapak dan Ibu butuh menjurnal, misalnya ada jurnal penerimaan barang, lalu nanti di-invoice nanti mau persediaannya itu diakuinya itu pada saat penerimaan barang, bukan pada saat invoice misalnya. Nah, jadi nanti bisa langsung diisi aja, kita bisa set pada saat penerimaan barang, bisa dilakukan pada saat posting penerimaan, seperti itu. Nah, ini saya contohkan penerimaan barangnya itu langsung dari purchase order dulu ya, tidak lewat warehouse receipt. Kita perlu isi quantity to receive-nya berapa, lalu kita klik pause, kita pilih di sini receive. Ini ada pilihan yang lain juga nih, ada invoice dan receive dan invoice. Nah, jadi di satu PO kita kalau mau langsung misalnya, "Oh, PIC-nya sama kok, Pak. Saya nggak ada orang warehouse. Saya simpel aja dari PO mau langsung posting penerimaan dan langsung invoice." Itu pun bisa. Jadi bisa langsung menghemat, pekerjaan. Ini saya contohkan yang receive dulu. Setelah sudah selesai, otomatis quantity to receive-nya itu sudah terisi. Yang tadinya kita isi kuantitinya berapa, lalu yang sudah diterimanya itu berapa. Next-nya adalah tentunya invoice. Nah, invoice-nya saya nggak mau buat dari PO, misalnya yang buat orang finance.
Berarti kita tinggal masuk ke menu purchase invoice, lalu kita klik new, kita pilih invoice-nya itu tadi, vendornya dari siapa, lalu kita isi tanggalnya ke tanggal besoknya. Lalu di sini ada vendor invoice number. Nah, vendor invoice number ini bisa digunakan untuk referensi dari Bapak dan Ibu pada saat menerima invoice dari vendor, kan punya penomoran sendiri, jadi Bapak dan Ibu bisa masukkan nomor invoice-nya itu dari vendor di kolom ini sebagai referensi. Contohnya invoice 2023-001 ya. Nah, untuk lainnya, Bapak dan Ibu bisa tarik saja. Kita bisa gunakan functions get receipt lines ya. Jadi untuk kita ambil dari receipt yang mana. Contohnya ini kan karena baru satu, nanti kalau dalam vendor ini banyak penerimaan dalam 1 bulan tersebut, akan muncul semua di sini. Kita bisa sort berdasarkan dokumen number-nya. Kita geser, ini adalah kursi yang tadi yang kita beli, kuantitinya 10, kita klik OK, dan ini kita mau lihat amount-nya dan lain sebagainya sudah terisi. Kita bisa posting invoice-nya, ataupun sebelum posting, kita bisa cek preview posting dulu. Nah, kita bisa lihat jurnal invoice-nya dari sini. Kalau sudah oke, kita bisa langsung posting saja. Selesai. Setelah selesai, dokumen postingnya, dokumen purchase invoice-nya sudah terbuat. Diberikan pertanyaan apakah kita mau buka. Kalau mau buka, kita klik yes. Otomatis ini adalah invoice atau purchase invoice yang sudah kita buat tadi. Seperti itu. Nanti kalau, oh ternyata Pak, setelah barang ini sudah sampai invoice, ada retur, ada informasi barangnya itu ada masalah setelah dicek, awalnya tidak ada, tapi kemudian ada masalah lah, harus diretur. Kita tinggal masuk ke menu purchase invoice-nya, lalu kita retur. Di retur di sini kita ada 3 pilihan, ada correct, cancel, lalu create corrective credit memo. Correct ini adalah kita cancel purchase invoice-nya, lalu buatkan invoice yang baru, otomatis dari sistem. Nah, kalau yang cancel, ini hanya membalik jurnal purchase invoice-nya saja, atau dibuatkan kredit memonya saja. Seperti itu, tidak dibuatkan invoice yang baru. Kalau dibuatkan invoice yang baru, bisa pakai yang correct. Kalau yang terakhir, create corrective credit memo ini untuk membuat kredit memo secara manual. Atau bisa dibilang, contoh tadi kuantitinya 10. Kuantiti 10 ini saya tidak mau retur semua. Nanti returnya cuma 2 kuantiti. Nah, itu kita nggak bisa pakai correct atau cancel. Karena correct atau cancel ini langsung retur full kuantiti. Tapi kalau hanya kuantiti sebagian, kita perlu pilih yang ketiga, create corrective credit memo. Di situ nanti kita bisa ganti kuantitinya. Yang diretur itu berapa. Seperti itu. Oke, selanjutnya ini dari order dari procure to pay ya. Kalau nanti sudah kita buat invoice-nya, tentunya kita bisa lihat nih, kita punya hutang ke si vendor Fabrikam ini berapa, kita bisa buka menu vendor, lalu kita lihat detail invoice-nya adalah yang tadi, yang sudah dibuat yang mana. Seperti itu. Ini adalah contoh yang tadi nih, invoice yang tadi saya sudah buat, yang 1481. Di sini semua invoice-invoice yang masih outstanding terhadap vendor tertentu. Oke, setelah sudah selesai, kita mau bayar ke vendornya. Nah, kita tinggal masuk saja ke menu payment journal, lalu kita pilih vendornya itu adalah Fabrikam. Contohnya kita mau bayar di tanggal 22 Maret. Lalu kita tinggal apply entry saja, yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Novra juga, akan muncul nih semua invoice-invoice yang sudah terbentuk atas vendor Fabrikam ini. Kita tinggal pilih yang mana yang kita mau bayar. Contohnya yang ini yang tanggal 22 Maret, saya proses, set applies, sudah di-applies, kita klik OK. Nah, jadi pada saat membuat pembayaran, kita tidak perlu import amount-nya lagi.
Otomatis kita tinggal panggil dari invoice yang mana, lalu kita tinggal pilih invoice-nya, lalu amount-nya otomatis terisi. Setelah sudah kita input pembayarannya itu dari bank mana, setelah itu kita preview posting untuk cek apakah jurnalnya sudah sesuai atau belum. Kalau jurnalnya sudah sesuai, kita tinggal posting saja. Nanti kalau dari menu ini, payment journal ini Bapak dan Ibu punya kebutuhan untuk print out penerimaan barang, pengeluaran bank bukti pengeluaran, itu nanti kita bisa tambahkan di sini juga print out-nya. Jadi sebelum diposting, kita print out dulu bukti pengeluaran banknya, nanti baru kita posting. Oke, setelah sudah saya lanjut, itu adalah menu dari procure to pay. Selanjutnya saya lanjut ke itemnya sedikit buat masuk ke order to cash ya. Order to cash tadi kan saya beli item ini ya, Moskow ini, otomatis kita bisa lihat di sini ada ini di menu items. Jadi ini semua barang-barang, list barang yang sudah kita daftarkan. Kalau Bapak Ibu lihat di sini, kita bisa daftarkan 3 tipe item. Item yang inventory, artinya kita mau maintain secara stoknya, atau service, atau non-inventory. Jadi, ada 3 tipe item yang bisa kita define di awal. Kalau non-inventory, artinya kita tidak maintain stoknya. Gitu. Jadi, setiap kita membeli atas barang tersebut, itu di sistem tidak akan menyimpan stoknya. Service pun seperti itu. Contoh misalnya ada pembelian jasa dan lain sebagainya, itu nanti kita daftarkannya tipe itemnya itu service. Seperti itu. Nah, ini seperti yang tadi saya katakan, ada costing methodnya, kita bisa pilih FIFO, LIFO, ataupun average, ataupun standar, bahkan spesifik sesuai yang kita inginkan itu bisa ditentukan. Seperti itu. Lalu kita bisa set unit price-nya. Nah, lalu tadi ada pertanyaan soal production order juga ya. Tadi sempat saya jawab. Jadi di production order pun ada Pak. Di Dynamic 365 Business Central ini ada production orders dan juga di manufacturing misalnya ada assembly order, itu pun bisa. Jadi di satu item ini kita bisa define, contoh kita mau rakit barangnya gitu ya, menjadi satu barang paket dan itu terdiri dari beberapa detail item yang lain. Nah, nanti kita bisa set aja nih menunya ini menjadi assembly, lalu nanti kita di sini ada namanya assembly BOM atau bill of material-nya dan di sini ada assembly policy-nya, mau assemble to stock atau assemble to order. Nanti kalau misalnya kita set ini sebagai si paketnya, item paketnya, lalu kita tambahkan saja di sini, di assembly BOM-nya. Jadi dari si item chair ini tuh dia butuh item apa saja detailnya, kuantitinya berapa setiap kita mau membeli item paket ini, contohnya seperti itu. Dan nanti kita tinggal posting assembly order-nya. Seperti itu singkat saja secara buat modul inventory dan juga menyinggung sedikit ke manufacturing-nya. Sekarang kita mau menjual nih barang si Moskov tadi ya. Kita tinggal masuk ke sales order. Sama seperti purchase tadi, di sales juga ada sales quotes ya. Jadi kita kalau mau menjual barang, kita mau kasih quotation dulu nih ke customer kita. Itu pun bisa. Tinggal buat di sales quote saja. Nah, kalau sudah, kita klik new. Kita pilih customer-nya siapa, kita mau jual barangnya ke siapa. Di show more. Contoh yang tray ini. Lalu kita ganti posting date-nya ke tanggal 23 misal. Nah, setelah itu kita tinggal pilih itemnya tadi. Kalau Bapak dan Ibu nanti itemnya banyak, tinggal ketik aja description-nya. Sorry. Nah, ini yang Moskow. Tinggal kita klik. Lalu kita pilih karena tadi ada di gudang West. Contoh saya ganti ke gudang East ya. Lalu saya masukin kuantitinya 5. Nah, otomatis di sini akan ada notification Bapak dan Ibu. The available inventory for item ini is lower than entered quantity in this location.
karena tadi barang Moskov ini saya cuma taruh di West, dan sedangkan pada saat saya mau jual, saya ambilnya dari gudang East. Nah, dia otomatis sistem akan memberikan informasi bahwa kuantitinya itu di East nggak ada, seperti itu. Nah, kalau saya ganti ke West, dia akan hilang notifikasinya otomatis. Karena di West tadi kuantitinya ada 10, seperti itu Bapak dan Ibu. Oke, ini setelah sudah kita input, unit cost-nya sudah ada, lalu ini unit price-nya atau harga jualnya, kita bisa ngambil keuntungan berapa, nanti otomatis akan dihitung juga oleh sistem. Seperti purchase tadi, kita bisa isi quantity to ship-nya itu langsung dari sales order-nya. Ataupun ada kebutuhan yang tadi yang saya sudah katakan, dari tim warehouse yang bisa melakukan menerima barang ataupun mengeluarkan barang pada saat penjualan. Nanti bisa di inputnya itu di menu namanya warehouse shipment. Kalau memang si tim warehouse-nya itu yang punya kepentingan untuk mengeluarkan barang dan menerima barang. Di sini saya contohkan langsung dari sales order, saya klik pause, lalu pilih yang ship. Oke. Nah, karena ini ada jurnal penerimaan, jadi jurnal penerimaannya itu tadi ada COA yang belum saya isi ya, Bapak dan Ibu. Jadi belum bisa saya contohkan di sini. Nah, setelah sudah sales order, setelah nanti sudah kita shipment, tentunya next selanjutnya adalah sales invoice tadi, sama seperti purchasing. Jadi, di sales invoice ini pun nanti kita bisa langsung pilih saja dari invoice yang mana yang sudah dari receipt mana atau shipment yang mana yang sudah kita posting tadi. Ini saya contohkan dulu. Nah, di sini kita tinggal function get shipment lines. Otomatis nanti kalau ada penerimaan barangnya akan muncul di sini. Seperti itu. Nanti tinggal kita klik, lalu kita posting invoice-nya. Kurang lebih sama proses dari procure to pay dan order to cash ini. Seperti itu Bapak dan Ibu. Mungkin karena waktunya juga sudah habis, saya gunakan untuk menjawab pertanyaan dari Bapak dan Ibu saja ya. Tadi info dari Bu Novra ada 2 pertanyaan yang belum terjawab. Sorry, yang mana tadi? Ada pertanyaan tadi adalah soal customization ya. Dari kalau BC ini kan pakai cloud ERP, di manakah data disimpan, bagaimanakah jika DC tersebut down, apakah data juga direpresentasikan ke DC lain, jika ya, ada berapa replifikasi. Nah, Pak, untuk menjawab pertanyaan itu dibalikan sebenarnya ke kondisi dari masing-masing Bapak dan Ibu. Kalau BC ini kan di cloud ERP, jadi disimpannya itu memang di server cloud-nya Microsoft. Bapak dan Ibu. Nah, untuk rencana kalau itu down itu tentunya dari Microsoft sana dia punya server untuk, penggantinya ya, atau buat replikanya itu. Jadi tenang aja Bapak dan Ibu, data yang sudah kita input gitu ya, lalu data-data company, data-data vendor, customer, ataupun transaksi yang sudah kita input di Dynamics 365 Business Central itu tentunya akan aman dan dari Microsoft pun bisa menjamin bahwa data tersebut tidak akan hilang. Seperti itu. Itu keunggulan kita menggunakan cloud, Bapak dan Ibu. Lalu ada pertanyaan apa lagi? Mungkin Bu Novra bisa bantu yang belum dijawab. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Willy, apakah di BISI, ada modul sales plan atau tidak? Dan di sales plan itu terdapat rata-rata penjualan per 3 bulan? Oke. Sembari menunggu menjawab, saya minta tolong kepada Mbak Santi, tolong di-open mic aja ya, karena kita memang sudah masuk ke sesi Q&A. Jadi kita tidak harus baca komen lagi, Bapak Ibu bisa langsung open mic nantinya. Oke, Pak Junjan boleh tolong dibantu jawab?
Oke, baik terima kasih Bu Nofra. Kalau tadi pertanyaan mungkin sebelumnya ada dari untuk Bapak atau Ibu Harvey, ini ada nanya juga belum dijawab ya, yang kalau bisa full manufacturing Bu, mulai dari bahan baku, BOM, work in progress, sampai barang jadi. Itu sudah dijawab Bu Nofra? Oh iya belum, yang Pak Belum ya? Harvey belum. Heeh. Nah itu bisa Bu, atau Bapak buat manufacturing nanti kita bisa set yang tadi saya sudah jelaskan, itemnya itu bahan bakunya apa, lalu nanti kita define itu sebagai BOM di satu item yang jadinya. Dan nanti untuk working in progress, sebenarnya itu di menu BC ada namanya modul project management. Nah, di project management itu kita bisa uh, define dalam satu project itu untuk pengerjaan barangnya itu dari awal sampai akhir sampai barang itu jadi nanti bisa ada namanya production order juga, Bapak dan Ibu. Cuma mungkin waktunya terbatas, kita tidak bisa jelaskan secara detail hari ini. Mungkin nanti bisa janjian atau kontak ke Bu Nofra untuk kita bisa set meeting di lain waktu untuk kita jelaskan lebih detail. Untuk menjawab pertanyaan Pak Willy ya, di BC adakah modul sales plan? Di sales plan itu terdapat rata-rata penjualan per 3 bulan. Sales plan di sini maksudnya sebelum kita menjual barang ya Pak? Kalau menjual barang itu sebenarnya tidak ada, tapi kita bisa set sales budgetnya Pak. Jadi di BC kita bisa define, kita bisa expect dalam berapa bulan ke depan kita bakal ada penjualan berapa di setiap bulannya. Itu nanti kita bisa set seperti itu. Jadi ada namanya sales budget. Kalau yang tadi saya share screen itu tadi yang GL budget, itu cuma secara accounting. Tapi nanti mau secara purchase, secara sales itu kita bisa buat juga budgetnya. Buat kita estimasi ke depan itu akan ada penjualan berapa, seperti itu. Mudah-mudahan menjawab Pak Willy, kalau tidak boleh ditanyakan lagi. Oke, ada pertanyaan dari Pak Widi, di BC bagaimana cara setup diskon order to cash yang berjenjang? Jadi gini Pak, order to cash yang berjenjang ini tergantung Bapak diskonnya itu sampai berapa level ya, kalau boleh tahu. Kalau di BC kita bisa set itu diskonnya itu per line item, artinya misal di sales order ada 5 item, kita bisa set mana yang dapat diskon dari 5 item tersebut. Lalu itu baru per line, lalu nanti secara keseluruhan, secara invoice gitu ya, secara satu SO, kita juga bisa berikan lagi diskonnya. Jadi itu diskon levelnya itu berjenjangnya di sales di BC cuma bisa 2 tingkat, Pak. Tapi nanti kalau memang ada kebutuhan lebih dari 2 level atau 2 tingkat diskonnya, nanti bisa kita koordinasikan di meeting selanjutnya atau di waktu lain, kita bisa obrolin, Pak, detailnya nanti. Kita bisa sesuaikan sesuai kebutuhan Bapak dan Ibu. Nah, selanjutnya ini ada terkait cloud. Selamat siang, terkait cloud perusahaan kami trading dengan penjualan. Mhm. Baik, Pak Indra ya. Ini ada pertanyaan balik lagi soal tadi terkait di cloud tadi ya. Balik lagi yang tadi saya sudah katakan, Pak. Jadi karena ini kita connect ke cloud-nya Azure-nya Microsoft, otomatis untuk aktivitas kalau misalnya sampai down itu ya, jujur selama berapa tahun saya pegang Dynamics 365 Business Central itu saya belum pernah sampai down-nya itu tuh beberapa hari gitu, Pak. Ataupun kalaupun ada down, itu bukan down sebenarnya, tapi dia maintenance. Jadi maintenance-nya itu pun biasanya dilakukannya di tengah malam gitu. Contohnya misalnya dari jam 1 malam sampai jam berapa subuh gitu. Nah, tapi paginya itu sudah bisa kita pakai lagi. Seperti itu. Jarang banget servernya itu tuh ataupun cloud-nya ini tuh down dan kita tidak bisa menggunakan aplikasi. Itu sangat-sangat jarang terjadi sih, Pak. Kalaupun sampai harus terjadi, yang tadi saya sudah katakan, dari Microsoft-nya sendiri pun sudah menjamin, Bapak dan Ibu, tenang saja untuk data dan lain sebagainya itu tidak akan hilang.
Oke, ada pertanyaan lagi untuk konversi UOM ya, atas pembelian item. Jadi UOM-nya ini nanti beda gitu ya. Itu bisa Pak, nanti kita bisa, Bapak atau Ibu ya, ini sorry. Contoh pembelian cat air, satuannya itu adalah pail, nah satuan yang dipakai adalah liter. Nanti kita bisa define, 1 pail itu tuh berapa liter, nanti kita bisa set. Itu sudah ada, function-nya dari Dynamic 365 Business Central, Pak, Bu. Itu bisa dilakukan. Jadi kita bisa set 1 UM itu, lalu konversi ke UM yang lain, itu otomatis dari sistem dihitung. Karena kita udah ada set define di awal, 1 pail berapa liter. Oke, ada lagi Bapak dan Ibu pertanyaannya? Mungkin ada yang saya terlewat. Oke, ada pertanyaan dari Pak Roni ya. Saya mau tanya, user yang digunakan seandainya saya beli 50 user, tetapi user yang saya daftarkan di sistem ada 100. Jadi apakah itu bisa artinya user itu saat login? Betul, Pak. Jadi, bukan berdasarkan user yang didaftarkan. Kalau usernya nanti memang ada 100, dan tapi yang didaftarkan karena license-nya cuma 50, ya cuma 50 itu yang bisa login. Betul ya, Bu Nofra ya? Iya, betul. Saya juga mau Mhm. menambahkan kalau misalnya 1 user sebenarnya itu bisa digunakan oleh beberapa orang. Cuma dari sisi kami, itu tidak kita sarankan karena misalnya ada kesalahan user, jadi kita tidak bisa track nantinya siapa yang melakukan kesalahan tersebut. Karena sistem hanya akan membaca dari nama usernya, gitu. Jadi kita saja satu user, satu orang yang menggunakan. Dari Bapak dan Ibu, apakah ada pertanyaan lain? Kalau ada pertanyaan mungkin mic-nya bisa langsung di-open aja Bapak Ibu, untuk memudahkan kita komunikasinya. Kalau misalnya, Bapak Ibu ada pertanyaan, Mau tanya Bu, ya jadi silakan Pak Willy. pertama itu Microsoft 365 ini bisa integrate dengan misalkan kayak payment gateway atau misalkan dengan tanda tangan digital nggak Bu? Terus kedua, nah ini kan gini, ini kan misalkan untuk misalkan ada penambahan-penambahan seperti reporting yang belum tersupport oleh Microsoft 365 gitu ya Bu. Nah itu, nah kan kami bisa nggak sih Bu, kayak kalau di SAP itu ada buffernya atau kalau misalkan di Microsoft tuh ada programmernya juga nggak? Jadi kami tidak selalu bergantung dengan vendor gitu untuk misalkan ada pengembangan gitu Bu. Itu aja Bu, terima kasih. Baik, saya bantu jawab ya Pak Willy, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk yang pertama, tadi pertanyaannya adalah soal, yang mana Pak tadi? Sorry. Integrate dengan Integrate payment ya? Oh ya, gateway word atau integrate kita dengan ada, payment gateway, ya ataupun, digital signing tadi ya, ya. betul. Nah, itu bisa dilakukan Pak, tapi kita perlu koordinasi dulu antar setiap teknikalnya ya, dan juga antara dari tim payment gateway-nya dan juga dari digital signing-nya itu, kita harus discuss dulu nanti Pak, mereka itu mengirim datanya itu bentuknya apa. Nanti kita dari Dynamic 365 Business Central pun punya tim teknikal sendiri, Pak, yang buat discuss nanti kebutuhannya seperti apa, digital signing-nya nanti mau disimpannya di mana, munculnya pas kapan, dan lain sebagainya. Lalu payment gateway-nya ini mau dihubungkannya ke akun bank yang mana, dan lain sebagainya. Itu kita butuh discuss lebih lanjut, tetapi itu possible dilakukan, Pak. Apakah cukup menjawab untuk yang pertama, Pak? Ya, cukup Pak. Baik. Kalau yang pertanyaan yang kedua tadi, boleh Itu diulang sedikit, Pak? Maaf. kalau misalkan itu biasanya misalkan kami mau in-house nih, misalkan untuk pengembangannya seperti misalkan tambah Oh, I dashboard, see. Iya, iya, iya. sama misalkan ada reporting, atau misalkan ya ada satu modul lah di tengah itu kita pengen nambah field gitu. Kan kami, Betul, ya, jadi kami nggak mau tergantung dengan vendor, vendor. kami mau, iya mau in-house nih. Itu bisa nggak ya? Bisa, Pak.
Jadi dari sama konsepnya seperti yang tadi Bapak sudah jelaskan ya di kompetitor lain, di sini tuh Dynamic 365 Business Central pun punya technical-nya sendiri, Pak, gitu ya, technical consultant-nya. Jadi nanti kalau dari Bapak dan Ibu mau IT Bapak dan Ibu mau di-training agar bisa custom sendiri, itu sebenarnya bisa saja kalau memang ada orang maksudnya ada menemukan orang yang cocok gitu Bapak dan Ibu. Apakah sudah cukup menjawab, Pak? Sudah Pak. Terima Baik. kasih Pak. Terima kasih Pak Willy. Dari Bapak Ibu yang lain, apakah masih ada pertanyaan? Kalau misalnya ada penjelasan yang kurang atau pertanyaan, nanti setelah webinar itu juga bisa ditanyakan ke kita, bisa kontak ke kita, atau email ke kita juga bisa di dynamics@mii.co.id atau bisa ke account manajernya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita lanjut ke sesi kuis ya, Pak. Nah, nanti setelah kuis, baru kita akan masuk ke feedback form. Nanti untuk Bapak Ibu yang mengisi feedback form, nanti kita akan berikan sertifikat attendee. Sebentar, saya share link untuk kuisnya. Ada pertanyaan dari Pak Willy juga mengenai kontak, akan saya share ya, Pak. Tunggu sebentar. Untuk link kuis sudah saya send di kolom chat, Bapak Ibu bisa langsung masuk ke link tersebut. Sudah mulai banyak yang join. Saya tunggu 1 menit lagi untuk Bapak Ibu yang belum join. Karena nanti kuis ini pemenang pertama akan mendapatkan voucher sebesar Rp100.000. Saya tunggu 30 detik lagi karena masih ada yang join. Oke, sudah tidak ada lagi yang join, saya start. Ya, Bapak Ibu sudah mulai ada yang mengisi kuis. Untuk kontak dan email saya sudah saya send ke kolom chat. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan atau kita mau set meeting untuk membahas lebih detail lagi yang lebih sesuai dengan bisnis proses Bapak Ibu,
Nanti kita bisa atur jadwalnya. Saya tunggu kira-kira 1 menit lagi karena masih ada yang menjawab pertanyaan. Menjawab kuis masih ada. Oke, 30 detik lagi ya Bapak Ibu. Oke, sepertinya kita sudah dapat pemenangnya. Saya N. Kita lihat siapa. Ya, pemenang kuisnya ada Pak Yong. Halo, Pak Yong mungkin bisa open mic sebentar? Iya, selamat siang, Bu. Ya, selamat siang Pak. Boleh tahu dari company mana Pak? Sadana, Bu. Sorry Pak, dari mana? PT Sadana. Oh, PT Sadana. Oke. Terima kasih Pak informasinya. Mungkin nanti Pak Yong bisa kontak saya yang ada di kolom chat untuk klaim vouchernya. Iya. Oke, Terima kasih terima kasih. banyak, Nova. Iya. Dari Bapak Ibu yang lain, apakah masih ada pertanyaan? Sambil menunggu pertanyaan, Bapak Ibu boleh tolong bantu kami untuk mengisi feedback form yang ada di kolom chat. Karena nanti Bapak Ibu yang mengisi feedback form dari kami akan dapat sertifikat. Oke, sepertinya sudah mulai ada yang mengisi feedback form. Untuk Bapak dan Ibu, terima kasih banyak telah join di webinar kami. Dynamics 365 Business Central. Kemudian saya mau informasikan sekali lagi kalau misalnya ada pertanyaan, kemudian ada kebutuhan terkait ERP. Sebenarnya kita ada 2 sih Pak untuk ERP, yang ada 1 Business Central, kemudian ada 1 lagi Finance Operation. Kebetulan untuk webinar ini kami bawakan yang Business Central, di mana memang manufacturing-nya tidak se-advance yang ada di Finance Operation. Kalau Bapak pernah dengar Navision, itu adalah versi lama dari Business Central, kemudian yang Finance Operation itu adalah versi terbaru dari yang Aksapta. Jadi kalau misalnya company Bapak lebih fokusnya ke produksi yang lebih advance, nanti juga kita bisa set meeting yang terkait Aksaptanya atau Finance Operation-nya. Kalau memang tidak fokus ke manufacturing, tetapi lebih fokus ke distribution, mungkin nanti kita bisa set meeting terkait yang bisnis sentralnya. Nah, untuk kontak saya ada di kolom chat, email juga ada di kolom chat dynamics@mii.co.id, nanti bisa kontak ke saya. Untuk Santi, apakah feedback form sudah aman? Untuk feedback formnya sudah aman, udah cukup ada yang mengisi juga, sudah 23 packs. Bapak Ibunya. Oke, sambil menunggu juga terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang sudah join. Semoga next time kalau kami ada event ataupun ada webinar, kami mohon partisipasi dari Bapak dan Ibu. Terima kasih untuk semuanya yang sudah membantu Pak Junchan dan tim MII.
Terima Mungkin kasih Bu Santi Nofra, terima kasih Bu Santi, terima kasih iya, Bapak dan dari Ibu Santi semua. Santi mungkin bisa dipasang musik kali ya? Iya, Kak, ini Oke. ini aja dulu ditutup, terima kasih gitu. Atau Ininya.